Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Andi ingin mengajak adik-adik untuk mereview kembali, melihat ulang bagaimana kita berhasil menyimpulkan hubungan antara 8 sudut pada dua garis jajar berikut ini. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana hubungan antara sudut-sudut di dua garis ini. Maka kita lihat ternyata 8 sudut di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu bisa dibagi menjadi dua kelompok. Sudut yang sama dengan sudut ini dan sudut-sudut yang sama dengan sudut-sudut yang ini. Nah, kalau kita lihat ternyata sudut ini dan sudut ini pun, kemarin kita simbolnya adalah sudut A dan sudut C ya. Ternyata sudut A dan sudut C pun bisa memiliki hubungan, yaitu sudut A tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Maka kesimpulannya adik-adik, kalau kita mengetahui besar sudut A, maka kita bisa mengetahui seluruh 8 sudut di sini. Itulah manfaatnya kita belajar hubungan antara dua sudut. Kalau kita tahu sudut A, maka kita tahu sudut yang ini, kita tahu sudut yang itu, kita tahu sudut yang ini. Ya kan? Karena sudut-sudut ini adalah termasuk kelompok sudut yang sama nilainya dengan sudut A. Nah, sudut C bisa kita dapatkan dengan 180 derajat kurangi besar sudut A. Setelah kita tahu sudut C, maka kita akan mengetahui sudut yang ini. Kita akan mengetahui sudut yang ini. Kalau ini tahu, maka ini tahu. Kemudian kalau ini tahu, maka ini diketahui juga. Sehingga seluruh sudut di sini bisa diketahui hanya dengan mengetahui salah satu sudut dari mereka. Nah, ada nama yang lumayan standar, lumayan baku dikenal di matematikawan, nama-nama dalam bahasa Indonesia tentang hubungan antara dua sudut ini. Misalnya, kita ingin membandingkan kelompok sudut yang ini dengan kelompok sudut yang sana. Kemudian kita akan namakan, pokoknya di dalam sini, di daerah ini adalah sudut bagian dalam dan di luarnya adalah sudut bagian luar. Gimana caranya menamakannya? Caranya adalah kita lihat sudut A dengan sudut yang ini itu adalah sama-sama sudut dalam tapi berseberangan. Anggap ini jalan, maka sudut A dengan sudut yang itu berseberangan tapi sama-sama di bagian dalam, yaitu di bagian dalam garis jajar. Maka sudut A dengan sudut yang ini adalah sudut dalam berseberangan. Kemudian sudut A kemudian dengan sudut yang ini adalah sudut dalam tapi sama sisi, sepihak. Sudut A dengan sudut yang ini sudut dalam sepihak. Kemudian sudut yang misalnya sudut yang ini dengan sudut yang itu, ini adalah sudut luar dan berseberangan, atau yang ini juga sudut luar berseberangan, tapi sudut ini dengan sudut itu sudut luar sepihak. Yang ini juga sudut luar sepihak. Maka namanya sangat mudah kalau kita memahami bagaimana kita mendapatkan nama tersebut. Tidak usah bingung. Ada sudut dalam dan sudut luar, kemudian berseberangan kalau dipisahkan oleh garis ini, kemudian sepihak kalau sama-sama di satu sisi yang sama relatif terhadap garis merah ini. Sehingga kalau kita bicara, karena gunanya istilah itu kalau kita berbicara adik-adik, misalnya kita bicara ke guru atau bicara ke teman, misalnya diskusi, ini kok ada dua sudut dalam berseberangan di dua garis ini. Nah, itu kan jadi mudah. Itulah kenapa kita belajar istilah. Namun kalau misalnya untuk menghitung, yang lebih dibutuhkan adalah materi kita di video sebelumnya, yaitu hubungan antara garis atau sudut ini dengan sudut itu. Misalnya, apa hubungannya? Oh, ternyata sama. Hubungan ini dengan itu, apa hubungannya? Oh, ternyata keduanya membentuk sudut 180 derajat. Itu kalau untuk menghitung, itulah yang lebih bermanfaat. Tapi kalau untuk presentasi atau menjelaskan atau diskusi atau bahkan debat, maka istilah yang kita pelajari di video ini itu yang bermanfaat. Maka selamat meneliti kembali tentang 8 sudut di dua garis sejajar ini. Insyaallah semuanya sudah kita cakup. Insyaallah kita akan membahas lebih lanjut tentang topik geometri di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.